Hanya karena dia jelek, dia malah bertransmigrasi ke dunia binatang buas primitif dan menjadi favorit semua orang. Berbagai pria hebat bersaing untuk menjadi pasangannya. Tidak hanya ada ular piton hijau yang tampan dan lembut, tetapi juga harimau putih yang baik hati. Si rubah perak yang licik bahkan menempel di sisinya setiap hari, memohon perhatian. Pria-pria tampan dari suku lain juga tidak mau kalah. Situasi ini membuat sang gadis berseru bahwa dia tidak sanggup menanganinya. Begitu Laurian bertransmigrasi, dia mendapati 4 beruang sedang bertarung sengit memperebutkannya. Mungkinkah mereka bertarung karena menganggapnya terlalu kecil dan tidak cukup untuk dimakan? Ketakutan setengah mati, dia langsung berpikir untuk memanjat pohon untuk bersembunyi, tetapi kakinya terluka saat dia terjatuh. Desisan pelan langsung menarik perhatian mereka. Dia melihat 4 beruang coklat besar menyerbu ke arahnya. Mereka berubah menjadi 4 pria kekar dan berotot, masing-masing mengklaim bahwa wanita kecil itu miliknya. Laurian benar-benar bingung. Wanita apa? Apakah dia benar-benar bertransmigrasi? Melihat argumen mereka tidak ada habisnya, para manusia buas itu akhirnya mengusulkan agar keempatnya menjadi pasangannya bersama-sama. Saat mereka berbicara, mereka mengulurkan tangan-tangan serakah ke arahnya. Laurian sangat ketakutan dan membeku. Jadi mereka tadi bertarung bukan karena ingin memakannya, tapi karena ingin bercinta dengannya. Saat para pria itu semakin dekat, Laurian memeluk dirinya erat-erat. Namun, melawan kekuatan absolut, perjuangannya sia-sia. Pakaiannya sudah hampir robek saat dia mengira akan segera dilahap sepenuhnya. Kemudian terdengar jeritan. Salah satu pria kurus itu jatuh ke tanah. Tidak jauh dari sana, berdiri seorang pria berjubah biru. Wajah tampannya memiliki rahang yang tegas. Dia memiliki sosok yang ramping namun tetap membawa aura yang kuat. Dia benar-benar pria yang sangat tampan. Hanya dengan beberapa gerakan, dia mengirim keempat beruang itu bertemu leluhur mereka. Guanya ada di dekat sini. Dia awalnya bermaksud untuk tidur nyenyak, tetapi dia terus mendengar raungan keras para beruang di sini. Karena kesal, dia berencana memberi mereka pelajaran. Tanpa diduga, dia malah menyelamatkan seorang wanita kecil secara kebetulan. Dia merapikan pakaiannya dan perlahan berjalan menuju Laurian. Dia melihatnya meringkuk menjadi bola kecil. Sudut matanya sedikit merah. 2 aliran air mata mengalir di wajahnya yang putih. Seorang wanita yang jelek tapi cantik. Itu benar-benar membuat hati seseorang sakit karena kasihan. Dia tanpa sadar berjongkok, mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya, tetapi nadanya sangat dingin. Jangan takut, mereka semua sudah mati. Sebagai orang modern, Laurian belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pria ini berbicara tentang membunuh dengan begitu santai, tetapi bahkan sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih, pria itu berdiri dan menatapnya. Ada terlalu banyak binatang buas di hutan. Jika kamu ingin hidup, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung pergi. Laurian dengan cepat mengambil tasnya dan terlatih-tatih mengikutinya. Meskipun pria ini tampak menakutkan, setidaknya dia tidak makan manusia, dia juga tidak memaksanya melakukan apapun. Dia bahkan turun tangan untuk menyelamatkannya. Untuk bertahan hidup di dunia binatang buas, untuk saat ini, dia hanya bisa mengikutinya. Tiba-tiba, pria itu berhenti berjalan. Dia berbalik dan memperkenalkan dirinya sebagai King Ju. Laurian, yang tidak siap, langsung menabrak perut six-pack-nya yang kokoh. Dia menjerit kesakitan. Lalu dia memberi pria itu senyum canggung. Maaf, aku berlari terlalu cepat. Namaku Laurian. Sebenarnya, bagi manusia buas berkulit tebal, benturan kecil ini bukan apa-apa. Tapi ujung hidung wanita kecil itu memerah hanya karena sentuhan ringan. Dia berpikir, wanita benar-benar rapuh, terutama wanita kecil di depanku ini. Jadi, dia langsung mengambil ransel besar dari lengannya. Dengan tangannya yang lain,
dia mengangkat Laurian yang tidak menduganya. Laurian, yang kehilangan keseimbangan, secara naluriah melingkarkan lengannya di leher King Ju. Ju terkekeh pelan. Wanita kecil ini konyol, tapi cukup menghibur. Dia memperhatikan tubuhnya sangat lembut, dan dia hampir tidak berbobot. Aroma samar yang lembut tercium di hidungnya. Seluruh tubuhnya mulai gelisah dan panas. Dia pikir itu pasti efek musim. Dia, yang biasanya menjaga jarak dari wanita, benar-benar merasakan gejolak di hatinya. Dia dengan paksa menekan kegelisahan di dalam dan membawa wanita kecil itu ke guanya. Melihat kaki Laurian masih berdarah, King Ju memutuskan untuk keluar mencari tanaman obat. Bagaimanapun, wanita dilahirkan rapuh dan ringkih. Luka kecil saja bisa merenggut nyawamu. Setelah pria itu pergi, Laurian mengambil pakaian dari tasnya dan berganti. Dia juga tidak tega membuang pakaian yang sobek itu. Di dunia binatang buas yang serba kekurangan ini, dengan sedikit perbaikan, pakaian itu masih bisa dipakai selama beberapa tahun lagi. Saat dia masih mengkhawatirkan bagaimana cara bertahan hidup di masa depan, sebuah suara mekanis tiba-tiba terdengar di benaknya. Selamat datang, tuan rumah, di benua dunia binatang. Aku adalah sistemmu, Joli Ulu. Akulah yang membawamu ke sini. Ini adalah dunia manusia buas dengan banyak pria dan sedikit wanita. Para wanita dapat memiliki banyak suami binatang buas. Para pria di sini semuanya sangat tampan. Tapi para wanitanya sangat jelek. Jadi, meskipun penampilanmu rata-rata, kamu masih bisa menonjol di sini. Aku yakin kamu pasti akan menyukainya di sini. Laurian memutar matanya dengan keras. Terima kasih banyak, sarkasmemu. Dia awalnya hidup baik-baik saja di dunia modern. Dia akhirnya menunggu ujian masuk perguruan tinggi selesai, tapi kemudian ditarik ke tempat seperti ini dengan lingkungan yang keras dan sumber daya yang langka. Bertahan hidup saja sudah menjadi masalah. Siapa yang akan jatuh cinta dengan tempat ini? Tuan rumah, jangan khawatir. Kamu bisa menukar poin kasih sayang dengan kebutuhan sehari-hari seperti garam, pakaian, biji-bijian, dan sejenisnya. Kamu juga bisa menggunakan poin reputasi untuk ditukar dengan keterampilan bertahan hidup, termasuk tipe sihir, mantra jimat, senjata, dan semacamnya. Cara mendapatkan poin kasih sayang adalah dengan membuat manusia buas pria jatuh cinta padamu. Semakin dalam perasaannya padamu, semakin tinggi nilai kasih sayangnya. Nilai prestise adalah membuat manusia buas lain merasakan terima kasih dan kekaguman terhadapmu. Kalau begitu aku juga tidak mau tinggal di sini. Sebaiknya kirim saja aku kembali. Tapi sistem memberitahunya bahwa dia tidak bisa kembali. Sebelum kamu pindah, kamu jatuh dari tebing. Jika aku tidak menarikmu, kamu pasti sudah mati. Laurian ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Kalau begitu kamu tidak mungkin menarikku ke sini tanpa alasan, kan? Apakah ada sesuatu yang besar terjadi? Sistem terkekeh. Sebenarnya, tidak banyak. Hanya jatuh cinta, punya beberapa bayi, dan omong-omong, selamatkan dunia binatang buas. Jadi, jika dalam 5 tahun, nilai kasih sayang dan nilai prestisemu tidak mencapai 10 juta, kamu akan menderita hukuman petir. Saat ini, ada manusia buas pria yang sangat tampan tepat di depanmu. Pergi menangkannya dan selesaikan tugas lebih awal sehingga kamu bisa pensiun dan menjalani kehidupan santai lebih cepat. Begitu kata-kata itu selesai, gadis itu mendengar gerakan di luar gua. Dia pergi keluar untuk memeriksa dan melihat sosok King Ju perlahan mendekat, menyeret ekor sepanjang puluhan meter di belakangnya. Laurian langsung jatuh lemas ke tanah karena ketakutan. King Ju ternyata adalah manusia buas ular. Dia paling takut pada ular sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa memenangkannya seperti ini? King Ju merayap ke pintu masuk gua. Ekornya langsung berubah kembali menjadi 2 kaki. Melihat penampilan wanita kecil yang ketakutan, dia dengan lembut menggendongnya ke ranjang batu, dan mengoleskan ramuan yang dibawanya pada lukanya. Jangan takut,
Mulai sekarang, kamu adalah pasanganku. Aku tidak akan menyakitimu. Dia telah hidup selama puluhan tahun. Biasanya, dia sibuk berburu atau meningkatkan kekuatannya. Hidupnya damai dan membosankan, tapi dia tidak pernah berpikir untuk mencari pasangan. Para wanita di dunia binatang buas tidak hanya malas dan jorok, tetapi juga memiliki temperamen yang buruk. Tetapi wanita di depannya ini terasa berbeda. Dia benar-benar ingin hidup bersamanya untuk waktu yang lama. Dia dengan lembut meletakkan kaki Laurian. Mencondongkan tubuh, dia dengan menenangkan mencium pipinya. Lembut sekali. Baru saat itulah Laurian tersadar kembali. Matanya terbelalak kaget. Dia baru saja dicium oleh manusia buas ular. King Ju berdiri dan berjalan menuju kayu bakar yang dibawanya kembali. Kamu pasti lapar. Aku akan memanggang daging untukmu. Setelah mengatakan itu, dia menusuk seekor kelinci yang lebih besar dari domba dan meletakkannya di atas api yang sudah siap. Sesaat kemudian, King Ju menyerahkan daging panggang itu padanya. Aku selalu makan daging mentah sebelumnya. Jadi, aku tidak punya garam. Tolong terima saja untuk saat ini. Aku akan pergi mencarinya untukmu besok. Mata Laurian penuh rasa terima kasih. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa King Ju tampak agak takut pada api, tetapi dia masih secara pribadi memasak makanan untuknya. Apalagi yang bisa dia keluhkan? Dia baru saja akan mengatakan bahwa garam tidak perlu ketika sistem mengingatkannya bahwa toko memilikinya. Kebetulan, dia memiliki hadiah pemula sebesar 5.000 poin kasih sayang, cukup untuk ditukar dengan sebungkus kecil. Menggunakan ranselnya sebagai penutup, dia mengeluarkan sebungkus kecil garam halus yang dibungkus daun. Aku kebetulan punya garam di ranselku. King Ju memandangi wanita kecil itu, tidak tahu ransel dan pakaian macam apa ini. Dia melihat lagi butiran halus garam yang tersebar di telapak tangannya yang putih dan lembut. Dia mengangguk ringan, menaburkan sedikit. Rasanya memang sangat segar. Laurian makan sebentar. Dia memperhatikan bahwa King Ju di sampingnya tidak bergerak sama sekali, jadi dia memintanya untuk makan bersama. King Ju berkata dia tidak lapar, tetapi sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Jadi, wanita kecil itu sebenarnya tahu cara merawat orang lain. Lauriannya benar-benar cantik dan baik hati. Hanya saja dia terlalu kurus. Dia diam-diam bertekad bahwa di masa depan dia harus menggemukkannya sampai dia putih dan berisi. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Laurian berbaring di rumput kering. Tapi King Ju bisa merasakan bahwa wanita kecil itu masih sedikit takut padanya, jadi dia pura-pura tertidur lebih dulu, ingin membuatnya sedikit rileks. Benar saja, setelah Laurian melihatnya tertidur, dia segera bangkit dan meregangkan anggota tubuhnya. Namun, angin dingin di luar membuatnya menggigil tak terkendali. Tetap kedinginan seperti ini sepanjang malam pasti akan membuatnya masuk angin. Dia melirik King Ju di seberangnya. Matanya terpejam. Dia bersandar di dinding batu dengan ekspresi tenang seolah dia tidak kedinginan sama sekali. Saat itu, suara sistem berdering di benaknya. Manusia buas semuanya tahan dingin. Ada selimut di toko, tetapi poin kasih sayang tuan rumah saat ini 0. Setelah berbicara, ia menunjukkan seringai nakal. Tetapi tuan rumah bisa mendekati manusia buas ular untuk mendapatkan poin kasih sayang. Dia sudah memiliki kesan yang baik padamu. Sekarang, selama kamu menempel dekat dengannya, kamu bisa mendapatkan poin kasih sayang untuk ditukar dengan barang. Melihat wajah nakal sistem, Laurian sangat marah hingga ingin mengutuk. Tetapi didorong oleh angin dingin, dia tetap berjalan ke sisi King Ju, memberanikan diri, dia menekan tubuhnya dekat dengannya, berdoa dalam hati agar dia tidak bangun. Tidak sadar bahwa King Ju sama sekali tidak tidur. Meskipun dia tidak tahu mengapa, wanita kecil yang menggigil saat melihatnya itu akan mengambil inisiatif untuk mendekat. Dia cukup menikmati perasaan diandalkan olehnya. Tubuh wanita kecil itu lembut. Aroma ringan yang menyenangkan tercium di hidungnya. Meresap ke paru-parunya,
pikirannya mulai memanas. Dia memaksa dirinya untuk tidak bersuara. Setelah menempel cukup lama, Laurian menemukan bahwa poin kasih sayang akhirnya meningkat sedikit. Dia mengambil langkah kecil cepat kembali ke tempat tidur rumputnya. Sedikit yang dia tahu, sistem paya itu hanya memberinya setumpuk kapas. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan sisa poin kasih sayangnya untuk menukar 2 potong kain. Setelah bekerja sepanjang malam, dia akhirnya selesai menjahit selimut. Meringkuk di dalam selimut, Laurian hampir diliputi kebahagiaan. Setelah dia tertidur, King Ju yang tersiksa membuka matanya. Apa dia kedinginan? Dia menemukan sesuatu untuk membungkus dirinya. Dia sangat ingin tahu tentang benda yang ada pada wanita kecil itu. Dia ingin melihat bahan apa itu untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa besok. Saat tidur, Laurian terus merasa seperti ada seseorang yang menarik-narik selimut kecilnya. Dia mengangkat lengannya dan mengayunkannya beberapa kali. Tanpa diduga, dia kebetulan memukul wajah King Ju. King Ju meraih tangan kecilnya yang lembut dan menciumnya. Lalu dia melingkarkannya di lehernya sendiri. Dia berbaring dengan mulus, memeluk Laurian beserta selimutnya di dalam pelukannya. Dia mengaktifkan energi binatang buas di dalam tubuhnya, membuat suhu tubuhnya lebih tinggi dari wanita kecil itu, berharap dia tidak akan kedinginan lagi. Pada saat dia bangun lagi, King Ju sudah menyiapkan daging panggang dan buah untuknya. Lalu dia pergi berburu lagi. Sebenarnya, dia hanya perlu makan beberapa hari sekali, tetapi dia ingin wanita kecil itu bisa makan daging panggang segar setiap hari. Laurian memindahkan jerami keluar pintu masuk gua untuk dijemur. Dia memejamkan mata untuk memeriksa bagian poin kasih sayang. Dia menemukan, yang mengejutkannya, poin itu telah bertambah sedikit lagi. Dia sangat bingung. Bukankah dia sudah menghabiskan semuanya tadi malam? Kenapa ada lagi sekarang? Sedikit yang dia tahu, seseorang telah memeluknya saat dia tidur sepanjang malam. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menukar beberapa jarum, benang, dan sisa kain. Dia baru saja akan memperbaiki pakaian yang sobek kemarin ketika dia melihat seekor babi hutan hitam berdiri kurang dari 10 meter di luar gua. Melihat camilan kecil di pintu masuk gua, mata babi hutan itu langsung berbinar. Detik berikutnya, ia menyerang dan menindihnya. Laurian menjerit ketakutan. Hukuman surga masih 5 tahun lagi. Tapi apakah dia akan mati sekarang? Dia tidak ingin dibunuh oleh babi hutan jelek seperti itu. Tapi kakinya sudah lemas dan dia tidak bisa berdiri. Tepat saat taring babi hutan menyentuh kulitnya, pandangannya menjadi hitam dan dia pingsan. Dia bangun lagi, dikejutkan oleh auman binatang buas. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Terkejut mendapati dirinya masih hidup. Melihat sekeliling, dia melihat seekor ular hijau, bertarung melawan seekor harimau putih raksasa. Dia tahu ular hijau itu adalah King Ju. Tapi dia belum pernah melihat harimau putih itu sebelumnya. Jelas, King Ju lebih unggul. Meringkuk erat di sekitar harimau. Harimau putih itu penuh dengan luka. Dia memanggil nama King Ju. Menyadari dia bangun selama pertarungan, King Ju melepaskan harimau itu dan merayap ke arahnya. Begitu mendekat, dia segera berubah kembali ke wujud manusia dan dengan mendesak bertanya apakah dia terluka di mana saja. Laurian menggelengkan kepalanya. Pandangannya tertuju pada harimau putih tidak jauh dari sana. Pada saat itu, harimau berbulu putih itu juga berubah menjadi manusia buas pria. Dia dengan santai melilitkan sepotong kulit binatang di pinggangnya. Setelah menyeka darah dari tubuhnya, dia berjalan menuju Laurian. Saat dia semakin dekat, Laurian memperhatikan bahwa harimau putih ini juga cukup tampan. Tingginya setidaknya di atas 190 cm. Garis-garis ototnya halus dan enak dipandang. Untuk sesaat, dia benar-benar menatapnya, terpesona. Pria itu tersenyum sedikit. "Halo, wanita, namaku Bae." Laurian mengangguk pada wajah menawan itu. "Namaku Laurian."
Melihat wanita kecil itu begitu lembut terhadap manusia buas pria lain, wajah King Ju langsung muram. Terlebih lagi, wanita kecil itu sebenarnya sedang melihat otot perut harimau putih itu. Itu hanya perut six-pack, kan? Dia juga punya. Kenapa dia tidak melihat miliknya? Dia bertanya-tanya apakah dia mengenakan terlalu banyak pakaian. Semakin dia memikirkannya, semakin buruk suasana hatinya. Dia segera menyuruh harimau putih itu pergi. Tahu manusia buas ular di depannya memiliki level yang jauh lebih tinggi darinya. Permusuhannya juga sangat kuat, namun, dia tidak mau menyerah. Di bawah tekanan, dia berbicara lagi dengan suara lembut. Bolehkah aku memanggilmu Laurian? Semua yang terjadi hari ini adalah salahku. Babi hutan itu membuatmu takut, kan? Jika aku muncul lebih awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Beberapa saat yang lalu, Ba melihat babi hutan itu saat berburu di dekatnya. Untuk menemukan sarangnya, dia tidak mengejutkan ular itu dan terus mengikuti dari belakang. Karena dia terlalu fokus, dia tidak memperhatikan aroma yang ditinggalkan King Ju di dekatnya. Ketika dia menyadari bahwa dia telah tersesat ke wilayah manusia buas lain, dia kebetulan melihat seekor babi hutan menyerang wanita kecil di pintu masuk gua. Pada saat dia menjatuhkan babi hutan itu, wanita kecil itu juga pingsan. Dia buru-buru membantu wanita kecil itu berdiri dan baru santai setelah memeriksa bahwa dia tidak terluka. Bagaimanapun, wanita sangat berharga di sini. Tidak hanya mereka rapuh secara fisik, tetapi juga sulit bagi mereka untuk bertahan hidup jika terluka. Dia dengan hati-hati memeriksa Laurian dan menemukan bahwa wanita kecil yang tidak sadarkan diri ini sangat cantik. Para wanita di dunia binatang buas tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Dia menatapnya untuk waktu yang lama sampai auman binatang buas datang dari luar. Dia dengan cepat membawa wanita kecil itu pergi. Gua itu dipenuhi dengan aroma manusia buas ular. Manusia buas ular, sebagai binatang buas pengembara, kejam, tanpa ampun, dan kasar. Mereka menculik wanita, tetapi tidak pernah menghargai mereka, biasanya hanya untuk melampiaskan hasrat dan bereproduksi. Terlebih lagi, manusia buas ular berhibernasi dan wanita yang diculik umumnya tidak selamat melewati musim dingin. Para wanita paling takut menjadi sasaran binatang buas pengembara, jadi mereka jarang keluar. Dia menduga wanita kecil secantik itu pasti telah diculik. Begitu rapuh, bagaimana dia bisa hidup dengan binatang buas pengembara? Dia harus membawa wanita kecil itu kembali ke suku untuk dirawat dengan hati-hati. Sementara itu, King Ju yang kembali dari berburu, mencium aroma manusia buas lain. Jantungku langsung melompat ke tenggorokanku. Dia segera berubah ke wujud binatang buasnya dan bergegas kembali ke gua. Berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada wanita kecil itu. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa bersalah karena meninggalkannya sendirian di gua. Meskipun dia telah meninggalkan aromanya di sekitar area itu, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada satu atau dua orang bodoh nekat yang datang untuk mengorbankan nyawa mereka. Dia memutuskan akan membawanya kemanapun mulai sekarang. Namun, bahkan sebelum dia bisa mencapai gua, dia melihat seorang manusia buas berambut putih buru-buru membawa wanita kecil itu pergi. Jadi, mereka berdua mulai bertarung. Setelah mendengarkan penjelasan Ba, Laurian mengerti bahwa manusia buas harimau putih itu telah menyelamatkannya. Dia menatapnya dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus membalasmu. Tapi dia sendiri hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan benar-benar tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya. Mungkinkah dia memberinya kapas dan sisa kain? Memikirkan adegan itu saja sudah membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak. Melihat wajah lembut wanita kecil itu, tatapan Ba menjadi semakin intens. Wanita kecil ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat sopan. Di dunia binatang buas, karena wanita langka, mereka telah lama dimanjakan oleh para pria. Jadi dia bersumpah akan menjadi pasangan wanita kecil ini.
King Ju yang berdiri di samping melihat Ba menatap Laurian dengan lekat. Wajahnya menjadi semakin gelap. Dia menggendong Laurian ke dalam pelukannya secara horizontal dan menuju ke gua. Terima kasih telah menyelamatkan pasanganku. Aku akan mengirimimu banyak buruan. Jadi sekarang kembalilah ke sukumu. Meskipun dia gagal membawa wanita kecil itu kembali, Bae tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, setelah King Ju membawa Laurian kembali, dia langsung mengangkat pakaiannya sendiri. Laurian benar-benar tertegun. Apa yang dia coba lakukan? Hanya karena wanita yang dicintainya melirik perut six-pack pria lain. Kecemburuan pria itu langsung meledak. Untuk memenangkan kembali perhatian wanita kecil itu, dia langsung mengangkat pakaiannya sendiri. Kamu suka melihat perut six-pack, kan? Aku juga punya. Lihat saja milikku. Lihat sebanyak yang kamu mau. Sentuh sebanyak yang kamu mau. Laurian langsung memerah karena malu. Apakah aku benar-benar terlihat begitu, haus ketika melihat harimau putih tadi? Dia buru-buru menutupi wajahnya dan berbaring kembali di jerami. Terlalu lelah hari ini, aku akan lihat lain kali. King Ju merasa sedikit kecewa, tetapi lain kali juga tidak apa-apa. Kemudian dia mengeluarkan sepotong besar kulit binatang dari ruang penyimpanannya dan menyelimutinya. Pria tipe buas tidak takut dingin. Tapi wanita berbeda, terutama wanita kecil di depannya ini. Laurian sangat bingung. Dari mana dia mendapatkan kulit binatang sebesar itu? Sistem yang telah lama hilang, Joli Ulu, akhirnya muncul. Tuan rumah, manusia buas pria di sini mengembangkan ruang pribadi ketika mereka mencapai peringkat tinggi. Tapi kita juga punya. Melihat sistem itu, Laurian sangat marah. Kemana kamu lari ketika aku diserang oleh babi hutan tadi? Sistem itu dengan rasa bersalah memalingkan wajah kecilnya. Yah, aku ada rapat pagi ini. Tuan rumah, kamu tidak tahu betapa beratnya menjadi pengembang sistem. Kami harus mengadakan pertemuan rutin dan sesi pelatihan setiap bulan. Semua ini dilakukan untuk memberimu layanan yang lebih baik. Tapi sebenarnya, aku hanya menyelinap tidur. Setelah mengarang alasan, aku dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Tuan rumah, ruang kita tidak hanya lebih besar dari mereka, tetapi juga lebih canggih. Ruang mereka akan merusak makanan jika disimpan terlalu lama. Tapi ruang kita tetap segar tidak peduli berapa lama disimpan. Hanya dengan 10.000 poin kasih sayang, kamu bisa menukar 1 meter kubik ruang. Laurian hampir batuk darah mendengarnya. Hanya 1 meter kubik untuk 10.000 poin kasih sayang. Kenapa kamu tidak merampok saja? Sebaiknya kamu berhenti memanggil dirimu Joli Ulu mulai sekarang dan panggil saja dirimu, si payah. Kamu benar-benar tidak berguna selain pelit. Setiap kali aku butuh sesuatu, kamu muncul untuk promosi. Tapi ketika bahaya datang, kamu menghilang begitu saja. Sistem terbatuk ringan karena malu. Begitu kamu memiliki ruang, tuan rumah, segalanya akan jauh lebih nyaman. Jadi untuk mendapatkan ruang lebih cepat, tuan rumah, kamu harus menempel dekat dengan binatang buas ular untuk mendapatkan poin kasih sayang untuk pertukaran. Laurian ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Setelah serangan babi hutan sebelumnya, King Ju membawanya kemana pun dia pergi. Laurian awalnya ingin berjalan sendiri, tetapi King Ju ingin lebih banyak kesempatan untuk dekat dengan wanita kecil itu, jadi dia berbohong padanya, mengatakan rumputnya terlalu dalam. Ada banyak ular, kalajengking, dan serangga merayap di tanah. Laurian terdiam. Bukankah kamu sendiri ular? Tapi demi poin kasih sayang, dia dengan patuh membiarkannya menggendongnya. Maka, 2 orang dengan pikiran tersembunyi mereka sendiri menghabiskan hari-hari mereka bersama dengan cara ini. Segera, Laurian telah menabung cukup poin kasih sayang untuk membeli ruang. Dia bahkan menggunakan sisa poin untuk menukar beberapa kain katun murni. Bagaimanapun, ketika dia pindah, tasnya hanya berisi 1 celana dalam, dan itu pun sekali pakai. Dia perlu membuat beberapa pasang lagi. Sayangnya,
Keterampilan menjahitnya sangat buruk. Dengan ceroboh, dia menusuk jarinya. Setetes darah muncul di jarinya bahkan sebelum dia merasakan sakit. Sebuah tangan ramping terulur di sampingnya, disertai dengan suara dingin dan cemas. "Apa yang kamu lakukan?" Segera, King Ju meraih jarinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mengisapnya. Rasanya sejuk dan menenangkan dan cukup nyaman. Tapi tak lama kemudian, dia mendengar suara mencela. "Aku akan menangani jahitan kain dan semacamnya. Kenapa kamu menusuk dirimu sendiri?" Laurian diam-diam memutar matanya. "Apa kamu pikir aku ingin menusuk diriku sendiri? Tidak semua orang memiliki keterampilan luar biasamu." Ternyata selama mereka bersama, dia menemukan bahwa King Ju tidak hanya sangat terampil berburu di luar, tetapi juga ahli dalam pekerjaan menjahit. Dia telah membuat beberapa pakaian untuknya, dirancang berdasarkan pakaian yang dia kenakan ketika dia pindah, tapi dia tidak mungkin memintanya membuat pakaian dalamnya juga, kan? Tanpa diduga, King Ju tiba-tiba merebut celana dalam dari tangannya. "Dan kamu masih bertanya apa ini?" Sambil tersipu, Laurian buru-buru merebutnya kembali. Tergagap, dia menjelaskan itu adalah pakaian kecil untuk wanita. Tatapan King Ju menyapu tubuhnya dari kepala hingga kaki. Akhirnya, matanya terkunci pada titik yang tepat, dilihat dari ukuran dan bentuknya. Hanya disitulah tempatnya pas. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan mendekat dan duduk di samping Laurian. Dengan paksa, dia menarik kain itu dari tangannya. Setelah mempelajarinya sebentar, dia mengambil jarum dan benang dan mulai menjahit. Pada saat ini, Laurian sangat malu. Dia bisa saja menggali apartemen 3 kamar tidur dari tanah dengan jari kakinya, menyuruh seorang pria membuat barang semacam ini. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum King Ju selesai membuat 2. Ini, pakai. Melihat Laurian membeku di tempat, King Ju sangat bingung. "Perlu aku bantu?" Mendengar ini, Laurian benar-benar mati rasa. Kenapa manusia buas ular ini bisa mengatakan apa saja yang terlintas di pikirannya? Dia menggelengkan kepalanya seperti drum yang dipukul, dengan cepat mengambilnya dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. King Ju menghela nafas dengan penyesalan. Dia ingin melihat apakah itu pas untuk wanita kecil itu. Laurian takut dia akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan lagi. Buru-buru mengganti topik pembicaraan, mengatakan dia lapar, King Ju segera berbalik untuk menyiapkan makanan. Sebelumnya, mengikuti instruksi wanita kecil itu, dia telah membuat beberapa panci batu dan spatula kayu. Ketika wanita kecil itu memasak, dia akan menonton dari samping, mengingat setiap langkah. Sekaranglah waktunya untuk menunjukkan bakatmu. Segera, dia menyiapkan meja penuh piring. Laurian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Manusia buas ular ini benar-benar serba bisa dan cakap. Dia bisa dibilang berbudi luhur. Melihat wajah tersenyum wanita kecil itu, King Ju tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Tidak heran para pria di pasar binatang buas akan melakukan segalanya untuk menyenangkan para wanita. Ternyata wanita kecil yang bahagia sangat menawan. Aku benar-benar berharap bisa memberikan hidupku untuknya. Setelah beberapa bulan berinteraksi, Laurian secara bertahap berhenti takut pada King Ju. Sebaliknya, dia menjadi semakin bergantung padanya. Jika aku tidak bisa kembali ke zaman modern, sebenarnya, tinggal bersamanya seperti ini terasa cukup baik. Tapi ada satu hal yang dia tidak mengerti. Mengapa nilai kasih sayang King Ju berhenti setelah mencapai 1 juta? Apa dia tidak mencintaiku lagi? Sepertinya tidak. Sistem menunjukkan senyum nakal. Karena kamu belum mengambil langkah terakhir. Kamu perlu terikat dengan manusia buas ular untuk mendapatkan 500.000 lagi. Dan nilai kasih sayang maksimum untuk setiap manusia buas adalah 1,5 juta. Laurian melebarkan matanya karena terkejut. Bukankah kamu bilang aku butuh 10 juta untuk menghindari hukuman petir? Jika maksimumnya 1,5 juta,
bagaimana aku bisa menyelesaikan misi? Sistem terkekeh. Jadi, tuan rumah perlu mencari lebih banyak suami binatang buas. Para pria di sini semuanya sangat tampan. Tuan rumah, ini adalah keuntungan luar biasa untukmu. Laurian menghitung dengan jarinya. Kalau begitu setidaknya dibutuhkan 7. Joli Ulu, apa kamu yakin kamu tidak? Dia tanpa sadar mengusap pinggangnya yang ramping, tetapi pada saat ini, dia hanya ingin terus hidup seperti ini dengan King Ju. Namun, dia juga tidak ingin mengambil langkah terakhir dengannya begitu cepat. Bagaimanapun, bahkan di zaman modern, berkencan membutuhkan waktu 1 tahun atau lebih. Lebih baik untuk saling mengenal sedikit lebih jauh. King Ju juga merasakan wanita kecil itu menjadi lebih terikat padanya. Hatinya membuncah dengan rasa manis. Andai saja mereka bisa tetap bersama seperti ini selamanya. Tapi masa-masa indah tidak bertahan lama. Suatu hari, King Ju mendeteksi sepasang mata. Terus-menerus mengamati arah gua. Dengan kemampuannya, dia tahu sekilas itu adalah harimau putih dari waktu lalu. Berani-beraninya dia kembali. Dia benar-benar cari mati. Jadi setelah Laurian tertidur, dia diam-diam pergi ke pohon besar tempat Ba bersembunyi. Dengan lambaian tangannya yang santai, bila angin tak terlihat yang membawa tekanan besar melesat ke arah Bae. Meskipun Ba memblokir serangan itu, darah masih menetes dari sudut mulutnya. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia datang untuk membantunya. Mengenai wanita kecil itu. Bantu aku, kamu. King Ju meliriknya dengan jijik. Peringkatmu bahkan belum mencapai peringkat raja. Ba mengepalkan tinjunya. Peringkat binatang buas ular ini terlalu tinggi. Dia benar-benar tidak bisa menawarkan banyak. Tapi kamu perlu hibernasi setiap musim dingin. Dalam beberapa bulan, suhu akan turun tajam tanpa makanan. Dunia luar sangat berbahaya. Wanita kecil yang rapuh seperti Laurian tidak punya siapa-siapa untuk merawatnya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? King Ju tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena semua yang dia katakan benar. Dia telah memikirkan masalah ini selama beberapa hari terakhir juga. Jangankan hibernasi, dia akan segera memasuki masa ganti kulit. Dia bahkan mungkin menerobos ke peringkat kaisar selama ganti kulit ini. Itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa mengamuk. Bagaimana Laurian? Tanpa ada yang merawatnya, bisa bertahan hidup. Kemudian melihat King Ju tetap diam. Ba tahu dia telah mengenai sasaran, dia berbicara lagi. Aku tahu kekuatanku tidak sebagus milikmu, tetapi dibandingkan dengan manusia buas lainnya, itu masih lumayan. Dan aku akan segera menerobos ke peringkat raja. Aku bisa membantumu merawat Laurian. Aku bersumpah pada dewa binatang buas. Aku akan selalu baik padanya. Poin ini King Ju tidak ragu. Lauriannya sangat cantik dan menyenangkan. Manusia buas normal manapun akan menyayanginya. Terlebih lagi, kehidupan di suku lebih stabil daripada bersama binatang buas pengembara. Itu lebih cocok untuk wanita kecil untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Ba tidak berani melewatkan sedikit pun perubahan ekspresi King Ju karena dia sendiri juga tidak percaya diri. Jika pihak lain adalah binatang buas ular yang egois dan posesif, maka dia tidak akan pernah melepaskan wanita kecil itu. King Ju dengan serius menilai harimau putih di depannya. Setelah pergulatan batin, dia akhirnya mengalah. Aku akan naik peringkat dalam setengah bulan. Jaga dia baik-baik saat waktunya tiba. Setelah aku naik level, aku akan datang mencari kalian semua. Selama periode ini, kamu tidak boleh memaksa Laurian untuk kawin. Jika tidak, aku akan membuat semua manusia buas di sukumu dikubur bersamanya. Sebenarnya, selama waktu yang dihabiskan bersama wanita muda itu, bukan berarti dia tidak pernah mengungkit masalah mereka membentuk ikatan, tetapi dia ditolak setiap saat. Dia juga menghormati pilihannya. Dia ingin Lauriannya melakukan segalanya dengan sukarela, tidak peduli apa itu. Mendengar kata-kata King Ju, Ba sangat gembira.
Dia bergegas kembali ke suku untuk menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan wanita itu. Tapi di sini, hati King Ju terasa seperti diiris pisau. Meskipun dia tidak ingin berbagi Laurian dengan manusia buas lain, dia benar-benar tidak punya pilihan lain selama periode khusus itu. Jadi, dia harus berusaha untuk menerobos ke peringkat kaisar sesegera mungkin. Setelah peringkat kaisar adalah peringkat dewa. Peringkat dewa adalah peringkat tertinggi, kedua setelah para dewa. Itu memberikan keabadian, maka tidak perlu lagi naik peringkat, juga tidak perlu berhibernasi lagi. Dia bisa bersama Lauriannya selamanya. Dia menghargai setiap momen yang dihabiskan bersama Laurian setelah itu. Mereka pergi berburu bersama, memetik buah-buahan, melakukan banyak hal menarik, tetapi masa-masa indah selalu berlalu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Hari perpisahan semakin dekat. King Ju merasa seolah-olah hatinya terkoyak. Dia tidak tahu apa arti hidup tanpa wanita kecil di sisinya. Tetapi ketika sore yang disepakati tiba, dia membulatkan tekadnya. Dia bertanya pada Laurian apakah dia ingat harimau putih itu. Laurian tampak bingung. Harimau putih yang membunuh babi hutan dan menyelamatkanku itu. Tentu saja, aku ingat. Ada apa? Aku akan naik peringkat dan berganti kulit. Aku tidak akan bisa menjagamu. Aku akan mengirimmu ke harimau putih dulu. Aku akan menjemputmu begitu aku selesai. Tapi Laurian hanya ingin tinggal di sini. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin tinggal di sisimu. Lagi pula, aku punya buah untuk dimakan. Lalu dia melebarkan matanya untuk menatapnya. Matanya berkilauan dengan cahaya memohon, bibir merahnya sedikit terbuka. Melihat penampilan wanita kecil yang memesona itu, King Ju hampir goyah, tetapi dia tidak bisa. Bagaimana jika dia mengamuk, kehilangan akal sehat, dan menyakiti wanita kecil itu? Apa bedanya itu dengan membunuhnya? Tapi melihatnya seperti ini, dia tidak tega menolaknya. Dia hanya bisa memeluknya dengan enggan, menekan bibirnya ke bibir lembutnya. Laurian tertegun sejenak. Dia bisa merasakan bahwa emosi King Ju sangat tidak stabil hari ini. Seolah-olah dia mati-matian menekan sesuatu. Untuk menghiburnya, dia dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya dan merespons. Menyadari reaksi Laurian, King Ju terkejut dalam hati. Di masa lalu, wanita kecil itu tidak pernah mengizinkannya menyentuhnya seperti ini. Dia memperdalam ciuman itu, tetapi masih dengan paksa menekan hasrat di hatinya. Bagaimana jika wanita kecil itu hamil? Selama periode kenaikan peringkatnya ini, dia menahan siksaan, menciumnya seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya untuk waktu yang lama sampai wanita kecil itu hampir mati lemas. Lalu dia dengan enggan menarik diri. Akhirnya, saat Laurian lengah, dia menggigit bahunya. Sebelum Laurian sempat bereaksi dan berteriak, dia langsung pingsan. King Ju memegangi wanita kecil itu dan duduk di pintu masuk gua untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, sambil menggertakkan giginya, dia membawanya ke suku harimau ganas. Di sini, Bas sudah menunggu lama. Setelah menyerahkan Laurian padanya, King Ju buru-buru pergi, takut jika dia tinggal sedetik lebih lama, dia akan menyesalinya. Bae dengan cepat membawa Laurian kembali ke guanya sendiri. Ketika para pria di suku mengetahui bahwa Bae telah membawa kembali seorang wanita kecil, mereka segera gempar. Mereka semua ingin menjadi pasangannya, mereka semua berlari ke gua Bae untuk memeriksa, tetapi Bae mengusir mereka semua di depan pintu. Setelah mengusir semua manusia buas, dia duduk di samping tempat tidur, menatap wanita kecil yang telah dia impikan siang dan malam. Jantungnya berdebar kencang. Wajah kecilnya yang putih dan lembut itu seperti tetesan embun sebening kristal di kelopak bunga. Sangat cantik, dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita dari dunia binatang buas. Dia menekan hasrat di dalam dirinya. Dengan lembut menanamkan ciuman di dahi wanita kecil itu. Dia wangi sekali. Dia menunggu di samping tempat tidur untuk waktu yang lama. Memperhatikan jari wanita kecil itu sedikit bergerak.
Apa dia akan bangun? Aku ingin tahu bagaimana reaksinya saat melihatku. Akankah dia masih mengingatku? Dia menahan napas. Ketika Laurian membuka matanya, dia melihat wajah tampan dan tersenyum. Itu terlihat agak akrab. Dia menyadari itu adalah Bae, manusia buas yang telah menyelamatkannya beberapa bulan yang lalu. Ba sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka Laurian masih akan mengingatnya setelah sekian lama. Sepertinya wanita kecil itu masih mengingatnya di dalam hatinya. Lauren tersenyum lemah. Kamu menyelamatkanku. Tentu saja, aku ingat. Namun, saat dia duduk, dia merasakan kesemutan dan mati rasa dari bahu kirinya. Dia mengutuk dengan marah di dalam hatinya. King Ju sialan itu. Dia benar-benar menggigitku dan mengirimku ke sini tanpa persetujuanku. Aku harus memberinya pelajaran lain kali kita bertemu. Ba melihat ekspresi marah wanita kecil itu. Aku rasa itu pasti terkait dengan binatang buas ular. Dia baru saja memperhatikan di bahu kiri wanita kecil itu ada 2 lubang kecil berwarna merah muda yang hampir sembuh. Ada juga gelang kaki abu-abu berasap di kakinya yang terlihat sangat mirip dengan versi yang lebih kecil dari binatang buas ular itu. Ini berarti mereka sudah menjadi pasangan. Ketika dia masih muda, dia pernah mendengar bahwa cara binatang buas pengembara dan manusia buas biasa membentuk ikatan kawin berbeda. Selain metode biasa, mereka juga dapat meninggalkan tanda kontrak pada wanita dengan menggigitnya. Syukurlah, luka wanita kecil itu tidak serius. Itu membuat hatinya sakit hanya dengan melihatnya. Pada saat ini, Laurian mengamati gua dan merasa sangat bersih. Itu sebenarnya menyerupai gua tempat dia tinggal sebelumnya. Faktanya, sebelum dia tiba, Ba, takut dia tidak akan terbiasa tinggal di sini, telah menyiapkan banyak barang yang dibutuhkan wanita sejak lama. Dia bahkan mendekorasi tempat tinggalnya sendiri agar terlihat seperti gua King Ju dan akan menempatkan karangan bunga segar setiap hari. Laurian, aku akan menjagamu mulai sekarang. Bolehkah aku menjadi pasanganmu? Ba menatap wanita kecil itu dengan lembut dan penuh harap. Mata biru tuanya dipenuhi dengan kelembutan. Dia berpikir dalam hati bahwa pasti akan ada banyak pria yang menginginkan Laurian di masa depan. Dia perlu mengamankan statusnya lebih awal. Laurian benar-benar tertegun. Kenapa para pria di dunia binatang buas ini begitu terus terang dan blak-blakan? Ingin menjadi pasangan setelah baru bertemu untuk kedua kalinya. Bahkan kencan buta di duniaku sebelumnya tidak secepat ini. Oke, dia benar-benar tidak tahu apa yang dilihat King Ju dan Ba dalam dirinya. Dia langsung ingin mengikatnya seumur hidup. Pada saat ini, dia belum pernah melihat para wanita di dunia binatang buas. Sedikit yang dia tahu bahwa penampilannya yang biasa di sini adalah kartu truf. Namun, sebelum dia bisa menjawab, suara yang dalam dan berwibawa datang dari pintu masuk gua. Bae, ku dengar kamu membawa kembali seorang wanita. Laurian mendongak dan melihat seorang manusia buas parubaya yang tegap muncul di pintu masuk gua. Garis-garis dalam yang diukir oleh waktu sudah ada di antara alisnya. Ba tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia belum mendapatkan jawaban Laurian, tetapi menghadapi kepala suku, dia tetap berdiri dan memulai perkenalan. Kepala suku, wanita ini bernama Laurian. Dia juga yang ingin kujadikan pasangan. Bisakah dia tinggal di suku kita? Dia diam-diam bertekad bahwa jika kepala suku tidak setuju, dia akan segera membawa Laurian dan pergi. Laurian buru-buru memakai sepatunya dan melangkah maju untuk menyambutnya. Ketika kepala suku Amu melihatnya, dia langsung tertegun. Dia menganggap dirinya sudah banyak berkelana dan berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya. Dia dengan cepat menunjukkan senyum lebar. Tentu saja, kamu bisa. Sekarang, manusia buas lajang di kelompok kita memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan lagi. Ba, kamu jaga dia baik-baik untuk saat ini. Jika kamu kekurangan sesuatu, katakan saja padaku. Jangan sungkan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi.
Tetapi mendengar apa yang baru saja dikatakan Amu, Bae merasa sangat tidak nyaman di dalam. Wanita langka di dunia binatang buas. Biasanya, setiap wanita memiliki lebih dari 20 pasangan. Memiliki 50 atau 60 juga sangat umum. Beberapa wanita bahkan memiliki 1 atau 200 suami binatang buas. Laurian sangat cantik. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan memperebutkannya? Dia tidak ingin berbagi Laurian dengan begitu banyak orang. Dia diam-diam bertekad untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Jika semuanya gagal, dia akan membawa Laurian dan lari jauh, mencari tempat tanpa manusia buas untuk hidup dalam pengasingan. Ketika dia tersadar kembali, wanita kecil itu telah mencapai pintu masuk gua. Dia dengan penasaran melihat sekeliling. Ketika dia melihat dia berada di gunung setinggi puluhan meter, Laurian secara naluriah meraih batu yang menonjol di pintu masuk gua. Dia berakhir di sini setelah jatuh dari tebing. Dia bertanya-tanya apakah dia jatuh lagi. Mungkin dia bisa kembali. Tetapi sistem muncul untuk menghancurkan fantasinya dengan kejam. Tuan rumah, berhenti bermimpi. Kamu tidak bisa kembali. Jika kamu jatuh, kamu hanya akan mati, cacat, atau menjadi jelek. Laurian diam-diam memutar matanya. Dia bertanya pada Bae mengapa mereka tinggal di tempat yang begitu tinggi. Bukankah naik turun gunung akan merepotkan? Tinggal di tempat tinggi adalah untuk mencegah gua kebanjiran selama musim hujan. Dan jalur gunung ini bukan apa-apa bagi manusia buas pria. Mereka bisa melompat beberapa kali dan sampai di sini. Kemudian Ba menunjuk ke kejauhan, sebuah jalur di mana tanamannya tampak jarang. Sebenarnya, ada jalan turun gunung, tetapi tubuh wanita relatif lemah. Mereka semua digendong naik turun gunung oleh pasangan atau ayah mereka. Lagi pula, selain berburu, aku jarang turun dari gunung. Tugas berburu di suku dilakukan secara bergantian. Biasanya giliranku hanya setiap 2 hari sekali. Aku bisa menyelesaikannya dalam waktu sekitar setengah hari. Aku bisa menghabiskan sisa waktuku denganmu. Bae menatap wanita muda yang cantik itu. Nada suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Dia akan melakukan apa saja untuk wanita muda itu. Tetapi Laurian sedang berpikir tentang berada di suku dan bagaimana mendapatkan poin reputasi secepat mungkin. Bersama King Ju sebelumnya telah membuatnya mendapatkan banyak poin kasih sayang, jadi kebutuhan sehari-hari dan semacamnya tidak lagi menjadi kekhawatiran, dan poin reputasi dapat ditukar dengan berbagai keterampilan seperti jimat, sihir, dan keterampilan meringankan tubuh. Setelah bertukar, dia bisa menjadi sekuat mereka. Kemudian sistem memberi tahu tuan rumah, ada tugas acak 3000 meter di depan. Kamu bisa mendapatkan poin reputasi. Namun, dia tidak tahu. Dalam misi ini, dia akan menjadi sasaran wanita lain karena dia terlalu cantik. Pria tidak diizinkan untuk ikut campur dalam urusan wanita, dan saat ini, dia tidak memiliki keterampilan untuk melindungi dirinya sendiri. Pria itu akhirnya berhasil bersama dengan wanita yang dicintainya. Tetapi kemudian beberapa pesaing pria muncul, semua mencoba mencari muka di depan wanita muda itu. Bahkan para wanita di suku pun harus terlibat. Jalan menuju percintaan menjadi semakin sulit. Baru saja, sistem mendeteksi tugas acak 3000 meter di depan. Menyelesaikannya akan memberikan poin reputasi untuk ditukar dengan keterampilan bertahan hidup. Laurian mendongak dan melihat kerumunan berkumpul di kaki gunung. Jadi dia meminta Ba untuk membawanya ke sana. Sebenarnya, Ba sudah memperhatikan manusia buas itu. Dia awalnya tidak ingin mempedulikan mereka, hanya ingin menikmati waktu sendirian dengan Laurian. Tetapi karena wanita muda itu tertarik, dia harus membawanya untuk melihat. Segera keduanya tiba di tepi kerumunan. Tidak dapat menyelinap masuk, Laurian bertanya kepada manusia buas di sampingnya apa yang terjadi di dalam. Beberapa manusia buas segera berbalik setelah mendengar suara manis wanita muda itu. Saat mereka melihat Laurian, mata mereka langsung terbelalak karena mereka belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya. Dalam sekejap,
Semua manusia buas pria berkumpul di sekelilingnya, bertanya apakah dia punya pasangan dan menyarankannya untuk mempertimbangkan mereka. Ini adalah pertama kalinya Laurian bertemu dengan begitu banyak manusia buas. Mereka semua sangat tampan, tinggi mereka semua di atas 1,9 meter. Mereka memiliki perut six-pack yang sempurna. Tapi kenapa mereka semua memakai pakaian begitu sedikit? Beberapa setidaknya tahu untuk melilitkan sepotong kulit binatang di pinggang mereka, tetapi beberapa manusia buas tidak memiliki sehelai benang pun di tubuh mereka. Para pria memperhatikan Laurian melihat mereka. Mereka segera mengangkat dagu dan menegakkan tubuh, berusaha menunjukkan kehebatan maskulin mereka untuk menarik perhatian wanita kecil ini. Laurian merasa sangat tidak nyaman. Apakah ini sesuatu yang harus dilihat oleh gadis muda polos seperti dia? Apa aku akan bintitan karena ini? Dia buru-buru bersembunyi di pelukan Bae. Ba juga menutupi matanya dengan tangannya. Dia menyuruh manusia buas itu pergi mencari dedaunan untuk menutupi diri. Begitu dia melihat bahwa mereka semua berpakaian pantas, Ba akhirnya melepaskan tangannya. Pada saat itu, seorang wanita mendekati Laurian, menatapnya dengan mata berbinar. "Kamu cantik sekali. Aku sangat menyukaimu. Bisakah kita berteman? Namaku Arnold. Siapa namamu?" Setelah berbicara, dia meraih tangan Laurian dan terus meremasnya. "Ya ampun, tanganmu halus sekali." Laurian tertegun sejenak. Dia memperhatikan wanita ini terlihat sangat biasa. Rambut kuning yang berantakan, kering, wajah gemuk penuh bintik-bintik, membentuk kontras yang tajam dengan manusia buas pria tampan di sekitar. Melihat wanita lain di sekitar, mereka juga sangat jelek. Melihat Arnold masih memegang tangan wanita kecil itu dan tidak melepaskannya, Ba sangat kesal. Sambil menggendong Laurian dengan satu tangan, dia berjalan masuk. Dia harus memeriksa dulu apa yang terjadi di dalam. Baru saat itulah Arnold yang riang ingat. Dia hampir melupakan masalah utamanya. Ini anak kakak perempuanku, Xiao Mai, yang sakit kritis. Satu-satunya tabib di suku telah pergi ke kota binatang buas. Laurian mendekat untuk melihat lebih dekat. Dia menemukan seorang wanita manusia buas menggendong seorang anak dan menangis. Wajah manusia buas muda itu memerah. Perutnya bengkak. Laurian berjongkok dan merasakan perut manusia buas muda itu. Keras seperti batu. Dia juga demam di sekujur tubuh. Gejala-gejala ini sangat mirip dengan demam yang disebabkan oleh penumpukan makanan. Orang-orang di dunia binatang buas makan daging mentah dan daging panggang. Manusia buas muda memiliki pencernaan yang buruk. Wajar jika mereka mengalami penumpukan makanan setelah makan. Tetapi manusia buas secara keliru percaya bahwa makan lebih banyak daging akan membantu mereka pulih lebih cepat ketika mereka sakit. Ini menciptakan lingkaran setan. Tentu saja, itu menyebabkan penumpukan makanan dan demam. Selama ususnya dibersihkan, demamnya akan reda secara alami. Kemudian dia ingat bahwa beberapa waktu lalu ketika dia mengalami perut kembung, King Ju memberinya raspberry dan hawthorn untuk dimakan. Itu dapat secara efektif membantu pencernaan. Meskipun raspberry di gunung sedang tidak musim sekarang. Untungnya, dia telah menyimpan beberapa di ruang penyimpanannya. Memikirkan hal ini, Laurian merogoh sakunya. Pura-pura menarik darinya, dia mengeluarkan segenggam besar raspberry dan menyerahkannya kepada Arnold. Ini bisa membantu Xiao Mai mencerna makanan di perutnya. Jangan beri dia makan daging panggang selama beberapa hari ke depan. Juga, panaskan air untuk menyeka tubuhnya. Dia akan segera sembuh. Jika kamu percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Pada saat itu, suara tajam datang dari belakang. "Siapa kamu? Kenapa kami harus percaya padamu? Jika anak binatang buas kecil itu mati karena perawatanmu, apakah kamu akan bertanggung jawab? Kamu terlihat seperti penggoda licik yang hanya di sini untuk pamer dan menggoda para pria, kan?" Melihat wanita muda itu diintimidasi, para pria ingin turun tangan dan membelanya. Tetapi mereka merasa sulit untuk ikut campur dalam pertengkaran wanita. Namun,
Ba tidak tahan melihat Lauriannya diperlakukan salah. Tepat saat dia akan angkat bicara untuk membantah, Arnold memotong dan membentak lebih dulu. Tabib sedang tidak ada di sini sekarang, dan Xiao Mai diambang kematian. Apa salahnya mencoba metode ini? Jika kamu pikir kamu bisa melakukan lebih baik, maka kamu coba. Setelah mengatakan itu, dia mendorongnya ke samping. Dia sudah lama tidak menyukai Flora ini. Biasanya, dia mengandalkan hubungan dekatnya dengan putri kepala suku, Elsa, untuk mengejek dan meremehkan banyak wanita lain di sini. Untungnya, manusia buas lainnya juga bersedia mempercayai Laurian. Di bawah arahannya, mereka membuat panci batu, merebus air, dan menggunakan kulit binatang untuk menyekat tubuh anak binatang buas kecil itu. Kemudian, mereka menumbuk raspberry di panci dan menyuapkannya padanya. Sambil bekerja, para pria juga tidak lupa untuk pamer di depan para wanita muda. Beberapa, yang tidak ada kerjaan, bahkan berlama-lama di sekitar Laurian, menolak untuk pergi. Ini sangat mengganggu Ba. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengusir mereka tidak mau pergi. Namun, Laurian tidak memperhatikan mereka karena dia sendiri juga tidak yakin. Dia takut setelah semua keributan ini, penyakitnya tetap tidak akan sembuh. Disalahkan sendiri juga akan melibatkan Bae. Aku hanya bisa terus berdoa dalam hati agar manusia buas kecil itu cepat sembuh. Bae memegang tangannya dan menghiburnya dengan lembut. Jangan takut, aku di sini. Berada di dunia asing, perhatian Bae membuat gelombang kehangatan mengalir di hatinya. Tepat saat dia akan berbicara, dia mendengar manusia buas berteriak, cepat ke sini, semuanya. Xiao Mai sudah bangun. Ibu dari anak binatang buas kecil itu dengan gembira meraih tangan Laurian dan berterima kasih berulang kali. Hati Laurian yang cemas akhirnya tenang. Dia menginstruksikan mereka untuk tidak memberi makan Xiao Mai apapun untuk saat ini. Dia akan kembali lagi nanti untuk memasak bubur dan membawanya. Arnold yang tegap tiba-tiba mengangkat Laurian dan memutarnya. Laurian, kamu benar-benar luar biasa. Aku rasa aku semakin menyukaimu sekarang. Melihat ini, wajah Bae langsung muram. Dia menarik wanita kecil itu kembali, menggendongnya. Dia sudah sibuk seharian. Aku akan membawanya kembali untuk beristirahat sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menerobos kerumunan, tetapi sebelum mereka pergi jauh, suara-suara manusia buas pria terdengar dari belakang. Wanita ini sangat lembut dan dia bahkan bisa mengobati penyakit. Aku harus menjalin kemitraan dengannya. Mendengar ini, Ba diam-diam mempercepat langkahnya. Pada saat mereka kembali ke gua, Laurian yang kelelahan sudah tertidur. Bae membaringkannya di tempat tidur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium pipinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Sejak bertemu wanita kecil itu, dia telah benar-benar berubah. Aku selalu ingin dekat dan memeluknya. Dia selalu sopan dan menjaga jarak terhadap wanita sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjalin kemitraan dengan siapapun karena dia pikir merawat seorang wanita itu terlalu merepotkan. Tapi sekarang dia merasa bahwa selama dia bisa bersama Laurian, dia bersedia melakukan apa saja. Dia melirik pakaian aneh pada wanita kecil itu, menebak bahwa binatang buas ular itu mungkin membuatnya untuknya. Dia diam-diam bertekad bahwa di masa depan dia juga akan belajar membuat pakaian indah untuknya. Dia tidak boleh kalah dari binatang buas ular itu. Setelah menyelimuti Laurian dengan kulit binatang, dia bangkit dan pergi keluar gua untuk memasak. Sebelum Laurian dibawa, dia telah banyak mencari tahu tentang kesukaannya.